edukasi dari dokter, dari teman-teman. Diharapkan kita belajar dari dokter. Apapun silakan ditanyakan. Mumpung ada suhunya di sini, bukan suhu badan ya, suhu dari di ilmu kedokteran. Jadi jangan main dokter-dokteran. Yuk kita udah ketemu dokter benerannya. Silakan ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Tema kita hari ini apa ya? Flu dan parvo. Itu dia dong ya. Bisikan dari Mas Hafiz begitu katanya. Kebetulan saya dibisikinnya telat. Jadi belum dapat bocorannya. Oke. Silakan waktu dan tempat dokter Adian kasih. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih Hiduran. Selamat sore semuanya. Sore ya, semangat semuanya. Saya pun juga semangat nih. Jauh-jauh dari pinggiran Jakarta Timur datang ke sini. Tidak lain mau bagi-bagi ilmu, mau sharing ilmu bareng teman-teman peta kita. Masih semangat semuanya? Masih ya. Kalau semakin semangat, nanti saya akan bagi-bagi hadiah. Ada 3 steril gratis hari ini. Nanti buat teman-teman yang aktif, jadi dibantu sama Mas Asmi, Mbak Putri juga ya untuk milih ya. Oke. 3 orang paling aktif sesi diskusi kali ini akan dapat steril gratis. 3 orang, betina ya. 2 orang jantan, 1 orang betina. Ya. Jadi kita bagi steril gratis hari ini. Jadi sesuai dengan informasi dari teman-teman peta ya, karena sekarang lagi musimnya musim hujan, musim virus datang, gak cuma virus, luput juga datang. Jadi ada bisikan gaib tadi dari Mas Hafiz. Kita bahas seputar parvo dan juga flu, khususnya yang penyakit anjing dan kucing. FIP targetnya apa? Semua organ, jantung, ginjal, paru-paru, usus, pankreas, semuanya kena. Makanya kenapa kadang ada kasus kucingnya kena FIP, sudah ditreatment, kondisinya membaik, dicek ulang kok sekarang jadi organ ini yang bermasalah. Organ ini ditreatment mulai membaik, kok yang kena organ ini sekarang. Karena memang karakter virusnya merusak organ lain. Nah, dia menyebabkan kerusakan organ tadi, merusak sel darah putih, merusak pertahanan tubuh. Yang terjadi apa? Sistem imun ngedrop. Beberapa kucing yang dia gak kuat, khususnya kitten, karena gejala belum muncul langsung mati. Makanya kenapa ada kitten identik dengan kematian mendadak, karena fasenya dia masih di sel darah putih, merusak pertahanan tubuh, tapi sudah gak kuat kittennya tadi, sudah meninggal duluan. Jadi nyerempet-nyerempet ke mata. Air ya. Betul, matanya berair. Jadi kalau teman-teman lihat kayak matanya berkaca-kaca atau sayu terus berair, penanda bahwa dia demam. Sama kayak kita, dia kalau demam kan mata panas rasanya. Soalnya nggak belekan ya. Jadi begitu. Misal teman-teman melihat kok ini agak buruk, kok matanya kelihatan berkaca-kaca berair, jangan itu. Tapi jangan langsung ambil paracetamol ya. Bahaya. Malapetaka. Kenapa? Paracetamol itu racun untuk kucing, anjing. Efeknya apa kalau dikasih paracetamol? Termasuk ibuprofen ya teman-teman. Ibuprofen dia toksisitasnya memang lebih rendah, dosis toksisitasnya dia lebih tinggi, butuhnya dibanding paracetamol, tapi baiknya jangan diberikan semua. Gejala awal keracunan paracetamol paling gampang adalah pernah lihat kucing BSH? Tembem ya? Nah, kalau teman-teman lihat tiba-tiba wajah kucingnya tembem atau lagi street feeding, melihat ada kucing wajahnya tembem, nah itu tanda awal keracunan paracetamol. Kadang ada orang yang di pasar lihat kucing sering dikasih makan kok sakit, dikasih obat demam manusia. Kadang ada kan? Kalau udah tembem, hati-hati, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, ketika hati sudah mulai rusak, baru timbul gejala badan kekuningan. Tapi kekuningan belum tentu karena paracetamol, bisa racun yang lain. Kucing itu nggak bisa keluar keringat dari badan teman-teman. Jadi keringatnya lewat telapak kaki, sela-sela jari kaki,
mulut. Makanya kalau mereka kecapean atau suhu udara panas, mereka pegang-pegang. Kalau kita kan paling berkeringat dulu, keringat udah basah kuyup baru kita pegang-pegang. Kalau kucing enggak, badannya masih kering, dia udah pegang-pegang karena nggak bisa keluarin panas tubuh. Jadi telapak kaki itu bisa kita kasih alkohol yang bisa luka, pembersihan luka. Kita semprot aja ke telapak, kan alkohol dikit. Jadi tubuh bisa menyerap dingin dari lingkungan. Perut juga boleh. Kenapa kita sarankan alkohol bukan es batu? Karena kalau es batu bisa bikin iritasi, apalagi Masuk angin. masuk angin, betul. Kembung. Jadi es batu juga bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuh, tapi itu kan air. Nanti dia kembung, dia nggak bisa nguap, badannya ada basah, nanti masuk angin. Jadi baiknya teman-teman kalau P3K alkohol wajib ada, entah nanti buat pembersihan luka atau pertolongan pertama jika kucingnya demam. Kalau selain itu apa? Olah terjadi pengikisan, luka, muntahnya ada darah, kadang muntahnya warnanya kecoklatan. Hati-hati kalau muntahnya sudah ada darah, kemungkinan besar akan lewat. Kayak manusia kan akibat aja kan bisa meninggal, kucing pun sama. Jadi kalau sudah melihat ada yang muntah, pertolongan pertamanya adalah apa mau jawab? Boleh. Oh, ini pertama. Bukan, kita lanjutkan. Pertama itu artinya sebelum kita sampai kita harus melakukan tindakan apa? Pertolongan pertama pada kasus muntah. Kalau yang sering saya jumpai orang-orang mengeluarkan jurus pistol squid. Ada sebuti spet itu nggak boleh ya. Kenapa? Bikin makin kayak kita aja mau perjalanan nggak mau makan. Kalau kita makan perut makin gak enak. Yang harus dilakukan apa? Pertolongan pertamanya adalah kita harus mengurangi rasa begah di perut. Mulut dibersihkan. Kan aroma muntah gak enak nih. Kucing juga bisa merasakan hal itu, anjing juga bisa merasakan. Jadi mulutnya kita bersihkan pakai air atau kapas tisu boleh. Setelah itu disemprot dengan antiseptik mulut. Kalau nggak punya antiseptik mulut bisa dijadikan satu item P3K setelah alkohol. Kalau bingung apa, mereknya banyak. Salah satunya produk PPS juga ada apa sih, fresh oral spray ya. Nah, aku nggak hafal mereknya. Bisa jadi salah satu item yang digunakan sebagai P3K ketika teman-teman ketemu kucingnya muntah. Jadi kalau ketemu muntah, dibersihkan mulutnya, dikasih antiseptik mulut, jadi fresh. Jangan disuapi, dibiarkan aja. Puasa dulu 3-4 jam, maksimal 6-8 jam. Baru setelah puasa, semisal teman-teman jumpai kok sudah tidak ada muntahan lagi, baru dikasih makanan, tapi yang teksturnya lembut. Wet food boleh, kalau wet food masih kasar ditumbuk lagi. Kalau belum mau kasih wet food, cari produk yang dia untuk mother baby atau kitten, atau yang cair kayak produknya ProDiet yang fruit itu juga ada. Atau teman-teman juga bisa pakai produk-produk recovery. Recovery kan lembut. Kalau memang teksturnya masih ada kasar, tinggal ditambahkan air. Kalau produk wet food untuk yang dewasa biasanya bertekstur, tetap kurang enak ibaratnya dimakan. Jadi yang lembut dulu. Kalau sudah tidak ada masalah, baru dikasih perlakuan seperti biasanya. Jadi penyakit baru lagi nih yang masuk, ada kalisivirus teman-teman. Kalisivirus itu virus berbeda lagi, dia salah satu virus yang dia menyerangnya adalah sistem pernafasan bagian atas dan juga mulut. Bedanya apa? Kalisi tidak disertai dengan muntaber karena dia tidak menyerang sistem pencernaan bagian bawah. Kalau parley disertai dengan muntaber atau kadang gejalanya hanya diarenya saja atau muntahnya saja atau kombinasi keduanya. Kalisi ciri khasnya karena dia menyerangnya pencernaan bagian atas, artinya rongga mulut. Ini akan mirip dengan virus yang lain lagi nih. Kalau pernah dengar
banyak ya ternyata penyakitnya ya. FIV, FELV, ada yang tahu? Apa itu? FIV itu HIV-nya kucing teman-teman. FIV, feline immunodefisiency virus. Jadi dia HIV, tapi beda dengan HIV-nya manusia ya. Beda dengan HIV-nya primata. Ini memang virus yang menyerang kucing, tapi kalau FIV ini gejalanya dia mengikuti penyakit sekunder biasanya. Dia ada otitisnya parah, karena bikin imunnya turun. Ada infeksi mulut pakai parah. Kalau FELV apa? Viren leukemia virus. Dia nyerangnya sel darah, tapi gejalanya biasanya ada sariawan di mulut, mirip seperti kalisi. Makanya kenapa kadang kalau ada kasus yang dia suspek kalisi, beberapa dokter kadang menganjurkan ada pemeriksaan tes kit FIV, FELV untuk ngecek ini ada kombinasinya enggak. Karena kalau ada FIV-nya juga, treatmentnya pasti akan beda. Akan ada ekstra yang harus diberikan oleh dokternya untuk operasi tersebut. Ciri khasnya apa? Nah, setelah muter-muter kita kembali ke poinnya. Ciri khas dari kalisi dia adalah sariawan pada bagian lidah. Mulut dibuka, ujung lidah warnanya putih. Ciri khasnya setelah putih, kalau teman-teman amati nanti akan ada kayak titik-titik. Namanya petensi kalau bahasa medisnya ya. Gampangannya kayak ballpoint di titik-titik. Tadi itu merah. Atau orang kena demam berdarah, di kulitnya kayak titik-titik merah tuh. Itu di ujung lidah teman-teman. Setelah itu nanti ujung lidahnya melumpas, baru terbentuk kayak luka. Jadi fase awal ujung lidah putih, habis putih ada kelihatan bintik-bintik merah, setelah itu melumpas. Terus ada juga kasus kalisi, ciri khasnya dia pododermatitis. Apa itu? Infeksi kaki. Kalau punya kitten, kok tiba-tiba kakinya pincang atau kakinya bengkak, itu belum tentu luka, bisa juga karena virus kalisi. Harus dicek juga mulutnya. Bisa berbentuk bisul, bisa enggak. Jadi kalau lihat khususnya kitten ya, karena kalau kalisi biasanya kalau kitten dia disertai dengan infeksi kaki. Kakinya kucing ada berapa? Ada berapa? Hah? Yakin Pak, yakin Pak. Yakin? Yakin dua. Kaki dua. Kakinya kucing ada 4, kucing gak punya tangan. Ya. Jadi bisa di kaki bagian belakang, bisa terjadi pada kaki bagian depan. Jangan sampai nanti ribut sama temennya, kan yang infeksi kaki depan, ya Pak, tangannya bukan kaki. Kalau rhinotrakitis itu komplikasi THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi nggak perlu ke dokter THT. Kalau ada indikasi komplikasi di sana, bisa jadi karena rhinotrakitis virus. Itu pembunuh nomor 3 di kucing. Pertama panle, kedua kalisi, ketiga rhino. Karena rhino biasanya gejala muncul, dia fasenya lama nih. Aduh, rekam ya. Jangan tawain ya. Jadi melek semua. Malu sebenarnya saya ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau rhinotrakitis itu komplikasi THT teman-teman. Jadi dia ada flu, ada batuk, mengajarkan kucing udah banget nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi karena virus rhinotrakitis. Terus udah batuk, berarti tiba-tiba congekan. Coba periksa, Tika. Dia ada potensi nanti bisa jadi FIV. Jadi dia akan mendoping imun booster buat kucing-kucing ini. Harapannya imunnya bagus, si corona tidak bermutasi jadi FIV. Terus nanti dia akan melakukan general check up setidaknya setahun 2 kali untuk memastikan tahapannya sudah sampai mana. Ada kerusakan organ dalam nggak? Oh, ada kerusakan organ dalam. Mumpung dia masih kondisinya masih bagus, langsung kita obati bagian ini. Jangan biarkan dia melanjut. Ibaratnya begitu. Lantas yang tadi sudah terkena FIV positif bagaimana? Ini kok survive aja. Dia cuma kambuh-kambuhan. Kambuhnya pun lebih karena gejala ringan, harusnya bersyukur. Banyak orang yang tidak
mendapatkan kesempatan untuk itu. Bahkan sampai saya pernah ketemu nih salah satu klien di Tanjung Duren, di Raden Tanjung Duren. Dia curhat, dok, saya sudah menghabiskan uang banyak dalam 1-2 bulan ini sudah hampir 20 juta untuk beli obat pembasmi virus ini. Baiknya seperti apa? Dia nggak sembuh-sembuh. Ini sih kondisinya menurut saya makin menurun, tapi kata orang yang jual obat kondisinya membaik karena dia disuapin makanan masih mau. Pada dulu waktu awal dia masih mau makan. Saya jelaskan bahwa karakter virus ini ya memang seperti ini. Makanya kenapa di beberapa literatur disebutkan bahwa ini tuh penyakit yang belum bisa diobati. Kalaupun ada petunjuk teknis terkait pengobatan, lebih ke arah untuk bagaimana caranya agar si virus ini berkembangnya kita hambat, kita kurung biar gak nyebar, gak makin beranak pinak, dan bagaimana caranya kerusakan organ yang sudah ditimbulkan tidak semakin parah. Lebih ke arah sana untuk treatmentnya. Ada diare, obatnya fokus untuk utah diare. Imun booster untuk mendongkrak sistem imun, multivitamin, makanan-makanan yang tinggi energi, tinggi akan nutrisi. Kalisi nggak dikasih obat untuk diare, nggak dikasih obat untuk muntah, tapi fokus untuk sariawan dan flu-nya. Jadi sama, kabarnya seperti itu. Jadi sarannya yang FIP tadi ya, balik ya Mbak Nur ya, kasih multivitamin dan imun booster biar kondisi imunnya stabil. Jadi ibaratnya kita jangan kasih kesempatan si virusnya untuk berkembang biak. Kalau tiba-tiba kondisinya kan drop, artinya virusnya lagi berkembang biak. Di treatment tadi kondisinya membaik, tubuh berhasil membunuh yang keluar-keluar tadi. Jadi begitu, harus bersyukur. Ya, apalagi sampai usia 7 tahun. Mereka itu pasti akan mendoakan Mak Nur. Ya Allah, ini kontrakannya Mak Nur jangan sampai kosong ya. Ini sih saya dengar bisik-bisik mereka ada yang mau keluar. Kalau sebelum keluar jangan sampai 1 minggu harus ada penggantinya ya. Itu katanya. Saya nggak pernah pakai Basifik bukan karena maaf, saya beli waktu dong. Enggak usah bahas merek. Iya. Tapi saya kayak Nanti saya diserak, takutnya saya. Saya kok kasihan gitu melihat temen gitu pakai acara itu, saya kasihan gitu melihat. Jadi saya pikir, udahlah, pokoknya mereka flu, mereka kejang-kejang, saya bawa ke dokter, mereka kasih obat flu dirawat di klinik 1 minggu, mereka pulang udah happy lagi. Oke, karena Mak Nur tadi terlanjur nyebut merek. Jadi kalau obat untuk virus FIP itu ada macam-macam teman-teman. Ada yang nyebutnya basmi FIP itu katanya GS sekian. Terus ada juga remdesivir dan juga yang lain yang memang bisa untuk virus corona. Jadi kerja dari obatnya adalah untuk membunuh si virus atau menghambat dia berkembang biak. Jadi begitu ya. Kalau terlanjur disebut kan kiranya aku ngalang-ngalangin orang ya. Padahal aku cuma mengedukasi aja. Tapi kalau masa awal memang kadang kita pun di klinik juga kita kasih opsi. Ini treatmentnya begini, mau pilih yang mana? Kalau menurut kami dengan kondisi seperti ini baiknya ini nggak usah. Atau baru awal dijumpai kadang kita merekomendasikan ini harus pakai obat ini dulu biar virusnya nggak makin melebar. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Boleh? Sini nggak apa-apa. Duduk sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada kapal baru dari Tangerang ya. Ini mau tanya dong. Kucing saya kan ada beberapa di rumah. Itu udah dikasih salep mata, obat tetes mata, itu masih aja belekan. Ada yang bilang katanya pakai gentamicin lah, pakai yang resep dari dokter lah, sama aja ternyata. Kucingnya pesek. Rata-rata pesek yang kena. Oke, siap. Kucing pesek, kucing Persia atau turunan Persia. Jadi kucing Persia itu teman-teman, kalau di manusia itu adalah kucing berkebutuhan khusus, dia kucing idiot. Sebetulnya, makanya kenapa kok pinteran kucing kampung sih? Iya, betul. Dipanggil-panggil mau, diajak main mau, ini molor doang minta makan. Karena secara gini, kucing Persia itu sebenarnya kucing idiot. Kok mahal ya? Mahal sekarang kan udah banyak pelihara. Kucing Persia adalah salah satu jenis kucing yang paling banyak bawaan penyakit genetik dibanding kucing yang lain.
Persia termasuk campuran Persia ya. Yang pertama adalah gangguan pada mata. Dengan strukturnya yang pesek menyebabkan mata gampang iritasi. Jangan berharap kucing Persia matanya bersih seperti kucing-kucing yang mancung. Itu hanya akan terjadi dalam 1-2 jam setelah dimandikan. Bener banget. Benar. Langkah apa yang bisa teman-teman lakukan untuk meminimalisir produksi belerang? Yang pertama adalah, kan ada bedak yang khusus buat kucing tuh. Ada juga produk kayak bedak yang khusus buat bawah mata, itu ada. Tujuannya apa? Untuk menyerap air mata. Tujuannya apa? Biar debu-debu nggak nempel, tidak terjadi iritasi berulang. Dan hati-hati dalam penggunaan obat mata. Itu ya. Khususnya ada obat mata yang ada kandungan anti radangnya. Kalau obat mata yang dijual di pet shop, saya belum pernah menjumpai yang nggak ada anti radangnya. Itu obat bagus, maju banget ketika tidak ada luka di bola mata. Tapi ketika ada luka di bola mata, meskipun setitik jarum akan jadi malapetaka. Pernah lihat kasus kucingnya sakit mata, belekan aja atau berair aja, dikasih obat tetes mata, tiba-tiba bengkak, menonjol mau keluar kayak kucing rantabia. Karena obat matanya. Jadi jangan main dukun-dukunan ya Mas ya. Ya. Kalau misalkan ada kasus mata, baiknya obat mata apa yang boleh diberikan? Saran saya nih, obat mata yang kandungannya hanya vitamin atau cairan mata buatan. Dicatat Revitel, Augentonic. Ya. Kalau lupa tanya temennya ya. Revitel, Augentonic itu masih boleh untuk pertolongan pertama. Kalau kamunya takut untuk ngasih, boleh pakai dikompres atau pakai tisu yang khusus untuk mata, atau kalau mau bersihkan pakai cairan mata steril, itu ada iodin sama jenisnya itu boleh untuk bersihkan. Tapi kalau obat tetes mata hati-hati. Kalau kulit sih masih aman ya, paling kebentuk korengnya, tapi kalau mata nanti kebutaan. Mungkin itu. Terus yang kedua, penyakit yang sering menyerang kucing pesek nih, kucing legendaris. Zaman saya dulu, saya kuliah dulu ya teman-teman ya. Awal kuliah, saya tuh nggak tahu kalau harus belajar anjing kucing. Karena di kota saya kan, bukan kota deh, di desa saya di desa teman-teman. Sama ya, terus. Jadi di tempat saya dokter hewan tuh ada, tapi kalah populer dengan mantri. Cuma kebetulan dokter hewannya itu hanya nangani hewan ternak, anjing kucing nggak bakal tahu lah. Saya seumur hidup sampai saya kuliah pernah lihat kucing gondrong itu sekali. Itu punyanya orang yang punya toko udah besar gitu. Ada kucingnya lewat, itu kucing apaan kok rambutnya panjang? Oh Anggora, padahal bukan Anggora. Jadi taunya Anggora. Pas kuliah bingung, baru masuk semester pertama ngafalin nama-nama tulang. Ini kuliah apaan? Jadi kan bingung. Karena ekspektasi saya dokter hewan yang ngobatin sapi, kambing, nggak taunya semua hewan dipelajari. Terus belum lagi pusing nih. Ini tulang pipi, di tulang pipi di sini ada lubang kecil namanya apa? Di sini belokan dikit namanya apa? Pusing. Baru ujian pertama saya ingat banget nilai saya 2,16 dan saya stres banget. Tapi saya nggak jadi stres. Pas saya ngitung nilai, oh teman-temannya sama itu. Terus yang kedua, ketika saya belajar tentang kucing teman-teman, saya stres itu semester 2. Jadi di semester 2 itu ada pengenalan spesies, terus pengenalan ras-ras semua jenis hewan. Jadi saya sampai hafal tuh, kayak kambing, jenisnya ada kambing bur, kambing pele, dan lain-lain. Jadi semua spesies itu termasuk kucing. Terus saya kaget, saya tahunya cuma kucing kampung dan kucing Anggora tadi. Tapi kok Anggoranya berbeda ya? Ternyata Anggora yang asli itu juga seperti yang saya baca, kan yang rambutnya panjang. Atau kucing domestik yang diperkosa oleh kucing Persia. Yang ekornya dongeng kelihatan berbulu. Ternyata ada kucing Persia, Turkis, Biesa dan lain-lain. Itu baru ketemu pas kuliah. Terus kembali lagi kucing Persia. Jadi kucing Persia itu kucing idiot, kucing gagal genetik secara genetik. Kedua, kalau teman-teman perhatikan, kucing-kucing Persia, khususnya usia senior, sering kena gangguan ginjal. Jadi dia punya bawaan genetik memang gampang kena penyakit ginjal.
PKD, polycystic kidney disease. Jadi gangguan ginjal bawaan. Oke, ada lagi? Dok, Ya. kalau Nggak usah. Dok, kalau kucingnya flu udah dikasih antihistamin sama mukolytik, kok kambuh lagi ya dok ya? Antihistaminnya apa, mukolytiknya apa? Nggak disebutin sih di. Oh, baik. Ada selain itu ada tindakan apa lagi? Suntik? Ya, sama dikasih antibiotik. Baik. Flu nggak sembuh-sembuh udah ada antihistamin, ada mukolytik tuh. Obat apa sih sebenarnya? Antihistamin itu intinya untuk mengurangi intensitas dia bersin. Jadi harapannya hidungnya nggak gatel. Cuma efek sampingnya bikin ngantuk biasanya. Jadi langsung makan lagi turun tuh, terus jadi males. Kayak kita minum obat flu, bikin tidur sama. Yang kedua tadi ada mukolytik. Mukolytik itu apa sih? Untuk mencari dahak. Jadi kalau ada ingus, ada dahak, biar encer biar bisa keluar. Dan jadi PR, kucing nggak bisa keluarin ingus, nggak bisa keluarin dahak, harus kita bantu. Caranya gimana? Cari tisu, diapain? Betul. Jadi tisu kering, terus dilitikin ke hidungnya biar dia bersin. Karena kucing mengandalkan indera pertama adalah pernafasan dulu, penciuman dulu sebelum makan. Kalau hidungnya mampet, kalau dia aktif, ada makanan enak dia nggak bakal nyentuh. Hidungnya dia kebuka, ada makanan enak, aromanya enak, dia ngebrik. Baru dicoba, dia nggak suka rasanya, dia pindah. Jadi bukan visual. Kalau produk-produk makan yang ada warnanya itu bukan memanjakan kucingnya, tapi memanjakan pet owner. Kita harus menebarkan agar semakin banyak orang yang berbuat baik untuk lingkungan. Terima kasih dan selamat sore.